Kali ini guys, kembali guys, saya akan mereaksi satu video miliknya The Wanderer. Ya guys, kita kan sama-sama tahu ya guys ya, saudara-saudara kita yang Tionghoa itu kan tidak bisa lagi berbicara bahasa Mandarin ya. Ya mungkin mereka tahu sedikit saja ya kosakatanya, tetapi secara keseluruhan mereka itu sudah tidak tahu ya bahasa-bahasa Mandarin. Ya mungkin mereka ada yang bisa itu karena kursus ya belajar bahasa Mandarin. Justru mereka malah lancar berbicara bahasa daerah, ya kan. Coba kita perhatikan tuh, banyak sekali di antara mereka itu yang justru lancar berbicara bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak, ya kan. Bahasa-bahasa lainnya yang di daerah di mana mereka berada, justru mereka itu lancar berbicara bahasa daerah. Beda dengan Cina-nya Malaysia sana, ya. Mereka berbicara tetap menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Mandarin. Ya. Yang hebatnya lagi kan, kalau Cina Malaysia kan justru sulit untuk berbicara bahasa Melayu, ya kan, terlihat kan, ya, sering kita dengar, sering kita lihat ya kabarnya kan, bagaimana justru orang-orang Cina Malaysia itu tidak bisa berbicara bahasa Melayu, ya, bahasa Melayunya Malaysia, mereka kesulitan, ya kan. Jauh banget ya perbedaannya ya antara Cindo Indonesia dengan Cina Malaysia. Ya, kalau menurut saya ini sih guys ya, rasa nasionalis itu mungkin mempengaruhi juga ya hal-hal seperti itu. Orang-orang kalau memiliki jiwa nasionalis yang kokoh, yang kuat, pastinya tidak sulit lah untuk berbicara bahasa kebangsaan. Itu tidak akan pernah sulit ya, karena memang kecintaan kita kepada bangsa itu kan terlihat juga dari cara kita berbicara menggunakan bahasa kebangsaan kita, ya kan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi guys ya, langsung saja kita tonton ya videonya The Wanderer. Nanti dikunjungi guys ya channel The Wanderer, di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Komunitas Tionghoa Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah mengakar dalam budaya Indonesia selama berabad-abad. Mereka terintegrasi, terasimilasi dalam masyarakat di Indonesia Nusantara dengan bahasa utama, bahasa Indonesia saat ini. Di sisi lain, di Malaysia, komunitas Cina juga memiliki sejarah saat migrasi ke Semenanjung. Tetapi kadang-kadang menghadapi tantangan sosial dan politik yang berbeda, termasuk isu-isu seperti ketegangan etnis. Dan bahasa ibu umumnya adalah bahasa Mandarin, Hokkien, dan Kantonis. Selanjutnya, wanita Cina Malaysia menjelaskan perbedaan antara Tionghoa Indonesia dan Cina Malaysia. Mari kita simak. Cina Malaysia dan Cina Indonesia, biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. I coba. Hari ini sudah makan nak. Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Memang sekarang kita untuk beban guru, kita memang banyak langkah sudah dilakukan dan kita akan terus memantau, dan tetapi dari kekurangan staf, kita memang akan memandangkan staf yang untuk memberi sokongan adalah anggota pentadbiran. Kita akan mengikut kepada, selain daripada yang tetap kepada semua sekolah, kita juga akan mengikut kepada enrollment murid. Jika sebuah sekolah enrollmentnya lebih. Bentar guys, kalaupun ada misalnya di Indonesia ini ya, ada saudara-saudara kita Tionghoa yang berbicara bahasa Indonesia dengan khasnya ya, dengan khas Tionghoanya, ya sebenarnya kalau bagi kita rakyat Indonesia kayaknya nggak bakal masalah ya. Sama dengan kita kan, orang-orang Indonesia ya yang bermacam-macam suku ini, jika berbicara bahasa Indonesia dengan logat-logat yang berbeda kan nggak masalah sih ya kan. Justru itu menjadi sebuah kekayaan bagi kita ya kan. Kayak saya orang Batak misalnya kan, bahasanya dengan khas Bataknya ya, orang Jawa dengan khas Jawanya, orang Madura dengan khas Maduranya, dan orang-orang saudara-saudara kita yang di timur ya, Indonesia bagian timur kan dengan khas sendiri. Mereka memiliki khas sendiri saat berbicara bahasa Indonesia ya kan. Jadi kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Tapi justru kalau kita lihat ya, malah saudara-saudara kita yang Tionghoa itu malah saat berbicara bahasa Indonesia ngikutin di mana dia berada, ya kan. Kalau dia misalnya di Jawa ya
bahasa Indonesianya ya logat Jawa ya. Kalau dia tinggal di misalnya di mana di Medan sana ya justru bahasa Indonesianya logat Medan ya kan, justru seperti itu ya, malah khas mereka tidak nampak ya. Sebuah sekolah enrollmentnya lebih, murid lebih, tentu jawatan untuk anggota pentadbiran juga akan ditambah. Setiap insiden dengan sebaik sekali. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Kita bahasa ibu adalah bahasa Indonesia. Mengapa? Karena kita tak bisa bahasa Mandarin ya. Nah, kalau kalian orang-orang Malaysia Chinese itu lahir itu sudah cakap sama papa mama pakai bahasa Mandarin. Teman-teman sesama Chinese Malaysian, kalian juga cakap bahasa Mandarin. Nah, sedangkan kita orang Indonesian Chinese Cindo, kita cakap dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan jiran ya, dengan kerabat kita, dengan anggota keluarga kita yang lain, semuanya cakap bahasa Indonesia ya. Kepada orang-orang tua sekalipun mereka juga paham logat bahasa Jawa Indonesia. dia, So, guys. kita cakap bahasa Indonesia. Terkecuali orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang boleh cakap bahasa Mandarin atau dialek, misalnya Teochew, Cantonese atau Hokkien, macam Medan, macam di Kalimantan ya, di Kalimantan di kota Singkawang, Pontianak dan lain-lain ya. Mereka masih bisa cakap bahasa Mandarin atau bahasa dialek seperti bahasa Teochew, bahasa Hokkien dan bahasa Cantonese ya. Cindo tak payah, tak pandai cakap Mandarin kalau tidak belajar bahasa Mandarin. Ya. Macam saya ini, saya harus belajar Mandarin. 我会讲普通话，因为我学普通话，普通话是一个外语，对我就是一个外语。Ya bahasa asing buat kita, bukan bahasa ibu kita. Beda Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan Tionghoa Indonesia lebih pasti berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China. Biasanya namanya sudah full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Kamu tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Dapat lihat kan, mereka ini misalnya orang Cina lah, mereka rata-rata mempelajari bahasa Melayu itu atas dorongan instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat sahaja. Masa pelajaran wajib bahasa Melayu, kalau tidak harus bisa terpaksa belajar bahasa Melayu karena harus memenuhi syarat ya. Dorongan instrumental nak penuhi syarat lulus dalam peperiksaan, maka saya kira itu antara sebab mengapa bahasa Melayu mereka tak begitu baik. Maknanya setelah mereka memperoleh grade yang baik, hafal karangan, setelah mendapat grade yang baik dan mereka lulus SPM dengan izin yang kasar sikit bahasa Melayu diperselesaikan, go to hell. Jadi malam sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya. Tidak ada di tempat lain di dunia rakyatnya tidak mengetahui bahasa negara. Tidak ada. Kalau kita lihat di Indonesia, cuman di Malaysia ya, yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, diberi nama bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat kuasa bahasa itu memang ada untuk penyatu paduan. Memang ada. Ini terbukti sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Dia pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa dalam bentuk sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan penduduk-penduduk Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan setelah mereka berkongsi sistem tulisan dan ejaan yang sama, penduduk Cina ni yang bahasanya berbeza-beza, tak faham antara satu sama lain, boleh
berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi di Indonesia kita dapat lihat bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional, dan kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatu padukan rakyat mereka yang dikatakan terdiri daripada 1,500 suku yang berbeza-beza. Dan bukan itu saja, rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, jauh sekali dengan kita. Jadi untuk soalan saudara Yafazili, mengapa bahasa Melayu tidak kuasai dengan baik, Cuman di Malaysia ya ada orang yang nggak bisa berbicara bahasa kebangsaannya ya. Bahasa Melayu atas dorongan instrumental. Sepatutnya mereka belajar bahasa Melayu itu atas dorongan integratif untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Dan kalau mereka belajar secara integratif, bahasa Melayu mereka sudah tentu lebih baik. Dan lebih penting lagi, mereka boleh berfungsi dengan baik dalam komuniti bahasa Melayu. Nah, Sobat Maju, begitulah perbedaan antara Tionghoa Indonesia dan Cina di Malaysia. Ya. Tionghoa Indonesia semakin berkembang dan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama seperti etnis lainnya di Indonesia. Ya, betul. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kita perhatikan memang tadi ya, seperti yang terakhir yang dikatakan Profesor tadi itu, bahwa hanya Malaysia saja ya ada rakyatnya tidak bisa berbicara bahasa kebangsaan ya. Di negara lain nggak ada itu ya, hanya satu-satunya di dunia di Malaysia. Ya pas lah, cocok ya. Saya teringat kemarin tuh ada komentar dari teman-teman ya, banyak yang mengatakan bahwa Malaysia ini nomor 1 ya. Mereka merasa kaumnya adalah nomor 1 ya kan, artisnya nomor 1 ya, dan sekarang hanya satu-satunya ya di dunia yang ada rakyatnya nggak bisa berbicara bahasa kebangsaan ya. Hebat. Kok menurut saya ini satu bentuk kehebatan yang sangat luar biasa guys ya. Jarang kan ada negara-negara lain seperti Malaysia ya, di mana rakyatnya tidak bisa berbicara bahasa kebangsaan. Itu kan sangat luar biasa, hebat ya. Kok menurut saya hebat. Hebat, keren. Jadi guys ya, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.